surat sampai di meja saya, sudah parah bagian hukum, semua udah benar, saya tanda tangan. Saya nggak mau pusingin, mau putar uang, nggak mau pusing. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Saya nggak peduli ngomongan orang. Ahok tidak peduli omongan orang. Soal penggusuran, soal reklamasi, itu dua hal yang paling banyak disoroti soal kebijakan Anda Pak Ahok. Saya mau bicara soal penggusuran dulu. Walaupun saya tahu Pak Ahok terkadang memilih istilah relokasi. Tapi kita belak-belakan Pak, itu digusur orang, bukan direlokasi. Jujur dalam hati kecil Anda, adakah dilema ketika memindahkan begitu banyak orang dalam waktu yang singkat? Tidak ada dilema, karena persoalannya kalau saya tidak pindahkan, saya lebih dilema. Misalnya kayak kasus Waduk Pluit, kalau saya tidak mau pindahkan, seperti Rob, kita bayangin tanggul Pantai Mutiara saja, tempat orang menengah ke atas bisa jebol, karena memang kan pemanasan global. Bagaimana orang tinggal di Muara Baru dengan tanggul yang hanya 20-30 cm, dengan swadaya masyarakat bisa tahan terhadap rob. Kalau itu terjadi di Waduk Pluit, mungkin 15.000 orang mati. Kalau itu mati, saya kira saya akan lebih dilema, merasa bersalah seumur hidup saya. Tapi kalau saya pindahkan mereka, ya kan? Kalau saya pindahkan mereka ke rusun, saya yakin kehidupannya tentu lebih baik daripada dia tetap di tempat seperti itu. Saya juga tidak menghukum mereka kok ketika mereka melanggar. Sekarang saya tanya, kalau saya kirim orang dudukin rumah Anda gimana? Anda kalau usir saya melanggar HAM, hamburger namanya itu mah. Jadi masih jelas HAM itu HAM yang mana gitu. Pak Ahok kerap kali bukan hanya yang membuat orang mengkritik Anda itu bukan hanya penggusurannya, tapi juga pendekatan yang diambil. Kalau dulu Pak Jokowi mindahin orang relokasi, puluhan kali PKL ditemui, diajak bicara baik-baik. Mana puluhan kali, itu di Solo, itu Solo. Kenapa Jakarta? Jakarta 2 kali juga udah suruh saya gusur aja. Itu mah di Solo. Anda yakin itu pendekatan yang tepat Pak Ahok? Sekarang gini, saya ketemu semua orang kok, saya juga temuin ngomong. Tapi kalau kamu terus ngeyel kayak sekarang, saya dudukin rumah Anda. Anda ngomong baik-baik, saya tetap nggak mau keluar, terus minta bagi duit. Kamu kira-kira ngapain saya? Pak Ahok, mereka juga merasa itu rumah mereka loh. Mereka bayar listrik, Makanya, mereka bayar segala hal kewajiban sebagai warga negara. Ini persoalan bangsa ini. Puluhan tahun salah dikira benar. Pas kita benerin jadi masalah. Itu aja. Jadi masih akan ada terus penggusuran-penggusuran. Saya mencatat Pak Ahok, LBH Yalah, Jakarta Anda menyebut. mau bilang gusur-gusur pasti akan banyak. Karena tahun ini saya bangun lagi 20.188 unit rusun. Berapa banyak itu yang akan digusur Pak Ahok? Ya tahun depan 52.000. Berarti kalau udah selesai saya pasti mindahkan 70.000 orang. 70.000 orang. 70.000 rumah dari sungai. Bantaran Sungai Ciliwung. Dan itu berarti potensi orang rame, potensi kontroversi, potensi konflik horizontal akan semakin banyak. Anda mau menggusur begitu banyak orang? Rame nggak rame kan tergantung. Ini juga rame, betul nggak? Teriak-teriak. Ini juga rame. Ya tergantung. Ini juga rame kok, betul nggak nih? Kalau ini kalau Pak Ahok, kalau ini ramenya happy-happy, kalau digusur mana ada happy-happy? Anda nggak bisa nyenangin semua orang, tapi yang terima kasih sama kita banyak. Misal gitu ya, dulu waktu saya maksa mindahkan orang dari Waduk Pluit. Marah-marah sama saya. Lalu ketika saya pindah, memang ribut memang. Jadi kita paksain pindah, sebagian nggak ribut dia otaknya mau jual barang. Nah dia 1.900 orang bolak-balik tukar KTP jual lagi 5 juta. Makanya aku tangkapin, aku usir-usirin. Ya tentu yang ngoceh-ngoceh, yang punya sewaan kios banyak, rumah banyak marah. Tapi kalau yang nyewa, ketemu saya aja satpam kebetulan di Pluit, ketemu saya heran nih satpam kok datangin saya terus salaman, terus ada ibu-ibu terima kasih, itu udah tulus sekali. Terus saya bilang kenapa terima kasih sama saya, kan tinggalnya jauh sekarang di Marunda.
kerja di Pluit. Dulu kan di Waduk Pluit tinggal jalan kaki. Dia jawabnya apa tau nggak? Pak, masih di Jakarta Pak. Saya naik kendaraan umum paling macet juga 2 jam. Oke. Ya terus saya bilang 2 jam juga lama loh. Pulang pergi 4 jam. Tapi saya kerja merasa aman karena anak-anak saya tidak mungkin ditabrak truk. Dia bisa bermain, ada perpustakaan, ada dokter, dapat KJP. Oke. Lebih baik dia. Pak Ahok itu yang bicara langsung ke Pak Ahok, tapi yang bicara ke saya lain lagi. Makanya Anda Saya mau- ketemu saya- orang yang salah. Saya mau dan saya mau Enggak Pak lah, Ahok, Pak enggak. Ahok sebentar dulu. Saya Memang mau agak Pak Ahok. sentimen sengaja Enggak cari sentimen. yang Supaya berimbang, ini ada orang di Rusun Marunda Pak Ahok, sudah saya aku rekam. ngerti. Kita dengerin dulu, jangan Nggak apa-apa. belum ngerti, belum dengar. Enggak, aku ngerti lah. Kita dengerin dulu Pak, kita Ya. dengerin yang berikut ini. Kalau saya sih kepengennya mah kerjaan, suami saya bingung kejauhan. Lagi pula ibaratnya kalau balik ke sini tiap hari habis sama ongkos. Kalau gaji gede sih nggak jadi masalah, gaji segitu pas-pasan, malah kurang iya sama iya. Di sini kita mau punya cadangan apa kerjaan susah. Di Kalijodo kan enak, nyuci ada, terus kerjaan yang ngepel rumah itu ada. Di sini mah ya ilah kita susah lah diharapinnya lah, nggak bisa kayak di Kalijodo lah, ibaratnya ketemu aja yang 1.000-2.000. Di sini mah boro-boro Bu, beli ini aja mikir dulu Bu, anak buat ntar makan ke depannya lagi nggak ada. Udah masalah pindahan sekolah bingung nih, belum diurusin sih. Bilangnya gampang katanya, dengar-dengar. Tapi pas saya ke sono dipersulit, dapat surat pindahnya bingung. Iya. Pak Ahok, Makanya saya bilang Bingung, Pak Ahok. jangan cari orang yang memang tidak mau pindah. Tadi aja udah ada fitnah, dia udah ngaco. yang mana tuh? Dia bilang naik bus ongkos mahal. Begitu KTP Anda beralamat rusun, seluruh bus itu tidak bayar. Coba saya mau tanya, mana ada anak yang terlantar itu tidak sekolah? Semua otomatis dapat kartu Jakarta Pintar. Langsung juga tahun ini kalau anaknya bisa lulus masuk perguruan tinggi negeri, kami berikan 18 juta setahun. Dan di sana ada 24 jam, ada dokter, ada perawat, ada bidan. Anaknya dijemput bersekolah, full AC, full wifi. Apakah Anda sudah memastikan kebijakan itu betul-betul dipraktekkan di lapangan Pak Ahok? Saya udah yakinkan kenapa. Semua orang bisa lapor. Emangnya aku nggak datang diem-diem. Saya bisa tahu persis Marunda semua ada masalah. Saya kan kirim orang, saya juga datang. Saya kirim intel, kirim orang-orang untuk lihat kondisi. Jadi sebetulnya saya lakukan ini sesuatu, saya berani ngomong sombong tuh nggak. Di akhirat berani saya tanggung jawab yang saya lakuin. Ngapain gitu? Kita nggak ampunin tuh orang, kau pengen Jangan tanya. dong Pak Ahok, warga mengadu Nggak. itu tuh harus Oh dengan iya, belas saya kasih ingin- dong. Itu soal relokasi, soal penggusuran. Ada yang lain lagi, yang juga Tanya aja sepuasnya lah, maunya yang apa juga tanya sangat aja. sensitif. Tanya aja semua.